Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni Ramadan dari jurusan Teknik Informatika semester 7 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video pembahasan artikel yang sudah saya buat sebelum video ini. Untuk artikelnya teman-teman bisa download di link deskripsi video ini. Nah, video ini tuh untuk ujian akhir semester mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Bapak Sonhaji SAG.MM. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan komen dan share ke teman-teman kalian agar video ini banyak yang nonton dan banyak yang like. Oke, untuk artikel yang saya buat itu berjudul Negeri Ijazah. Pengenalan dari artikel ini yaitu Arfi dan Ari, kakak beradik yang lulusan SMK tapi ahli dalam desain 3D engineering internasional. Pada pengenalan artikel atau pengenalan cerita ini dibuka dengan kondisi kakak beradik ini, Arfi dan Ari, yang tinggal di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sebelah ruang tamu terdapat ruangan kecil yang berisi tiga komputer yang digunakannya untuk mengerjakan desain 3D engineering dari berbagai negara. Untuk pembahasan dari artikel ini sebagai berikut. Arfi dan Ari mengikuti kompetisi 3D Design Engineering untuk jet engine bracket yang diselenggarakan General Electric Amerika Serikat, di mana Ari mengalahkan sekitar 700 peserta dari 56 negara. Jadi si Ari ini dia termasuknya hebat karena dia mengalahkan sekitar 700 peserta dari 56 negara dan dia dari Indonesia. Kemudian hal yang paling membanggakannya bagi Ari yaitu mengalahkan para pakar desainer yang tingkat pendidikannya jauh di atas dirinya. Mungkin tidak wajar untuk seorang yang hanya lulusan SMK dapat mengalahkan dokter dan mahasiswa S3 yang bekerja di perusahaan pembuat pesawat. Kemudian ilmu dan teknik desain diperoleh kakak beradik itu mereka alami atau dalami secara otodidak. Jadi mereka belajar sendiri tanpa ada gurunya. Jadi hampir keduanya melakukan percobaan menggunakan program di komputernya. Jadi program di komputer itu yang untuk desain 3D itu biasanya yang familiar itu AutoCAD ya, AutoCAD. Dan mereka belajar dari referensi-referensi yang tergeletak atau berserakan di berbagai situs tentang desain engineering. Jadi mereka belajar melalui web atau di Google. Ya, kalau sekarang kita ya Google dah. Nah, sebelum bekerja mereka menjadi desain engineering itu, mereka pernah bekerja di bengkel sepeda motor, kemudian jualan susu keliling kampung, dan mereka sampai melakukan itu. Nah, dari hasil mereka itu mereka akhirnya bisa membeli komputer untuk memulai belajar desain 3D engineering. Setelah belajar desain 3D, mereka mencoba bergabung dengan website freelancer untuk memulai karirnya. Setelah menyelesaikan orderan dari pengusaha Jerman, yaitu orderan pertama, mereka terus mendapatkan orderan yang masuk. Jadi setelah mereka menyelesaikan orderan dari pengusaha Jerman, di mana pengusaha Jerman itu merasa puas dan memberikan ulasan dan review yang baik, maka otomatis algoritma dari website freelancer itu akan mendorong orderan lebih banyak masuk ke mereka. Seperti itu. Jadi setelah 5 tahun ini mereka sudah mengerjakan sedikitnya 150 project desain 3D engineering. Jadi mereka 5 tahun ini sudah mengerjakan 150 project desain 3D engineering dari berbagai negara. Dari hasil desain 3D yang mereka dapatkan dari berbagai negara, mereka sempat dituduh oleh warga memelihara tuyul.
Tetapi dengan adanya komunikasi interpersonal yang baik di antara mereka dengan warga, akhirnya mereka diterima oleh warga atau tidak dituduh seperti itu lagi dan menjadi kebanggaan masyarakat di kampungnya. Dari seluruh orderan sekitar 150 project tadi, orderan yang masuk dari Indonesia itu hanya satu. Jadi dari berbagai negara yang mengorder di si kakak beradik ini, Arfi dan Ari, hanya satu dari Indonesia yang order desain 3D mereka. Mereka mendapatkan orderan tersebut dari perusahaan cat yang meminta desain mesin pencampur cat. Meski pengalamannya banyak didapatkan oleh Arfi dan Ari, masih belum bisa berkiprah di desain teknik Indonesia, yang penyebabnya mereka hanya berijazah SMK. Ya, jadi si Arfi dan Ari itu dia sudah mempunyai banyak pengalaman mengerjakan berbagai proyek dari luar negara, tapi di Indonesia itu tidak bisa maju, jadi tidak bisa maju ke desain tekniknya, ke teknik desainnya, karena si Arfi dan Ari ini hanya lulusan SMK dan tidak kuliah atau sarjana. Ya, itu untuk sistem di Indonesia mungkin ya gitu. Nah, sebenarnya mereka mempunyai keinginan untuk mengembangkan teknologi desain 3D engineering di Indonesia agar Indonesia itu bisa menjadi pakar atau pusat industri manufaktur dunia. Oke, untuk pembahasan artikel hanya seperti itu saja. Kemudian saya akan coba membacakan kesimpulan dari artikel yang saya dapatkan, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, dengan adanya kemauan dalam belajar sesuatu dan melakukannya dengan tekun dan sabar, segala sesuatunya akan tercapai. Poin kedua, komunikasi interpersonal itu sangatlah penting untuk membangun hubungan baik. Nah, di sini membangun hubungan baik dengan masyarakat tanpa ada kesalahpahaman yang terjadi. Pada artikel yang tadi, itu si Arfi dan Ari sempat dituduh memelihara tuyul karena kesalahpahaman dari warganya. Kemudian si Arfi dan Ari menanggapi tuduhan itu dengan santai dan malah mengajak berkomunikasi mereka dengan baik dan lancar, sehingga para warga dan masyarakatnya menerima dan tidak menuduh si Arfi dan Ari melakukan tuyul atau memelihara tuyul. Ya, sekian saja untuk video pembahasan artikel ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like sebanyak mungkin ya teman-teman, share video ini ke teman-teman kalian agar banyak yang nonton dan banyak yang like ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.